sekarang kita berada di sekolah SMK SMA Islam apa? Wijaya Kusuma yang ada di Lenteng Agung. Lenteng Agung daerah mana tuh? Lenteng Agung itu ada di daerah Jakarta Selatan. Kita nanti bakal sedikit banyaknya mengulik informasi tentang sekolah ini, gimana sejarah berdirinya, metode apa yang bakal dipakai, dan apa aja program unggulannya nanti bisa kita lihat. Oke. Don. Jarabi, Farid, David, Salman. Halo, kita lagi ngapain? Kita lagi ngapain? Jadi kita ini melakukan tugas apa? Observasi UAS untuk mata kuliah. Mata kuliah apa tuh? Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Agus Nur. Oh iya. Ini namanya. Ini Selamat siang Pak. Kami di sini dari Universitas PTIG mengucapkan banyak terima kasih yang telah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ke sekolah SMK Wijaya Kusuma. Sebelumnya perkenalkan dari kita dari Universitas PTIG semester 3 yang akan melakukan tugas observasi ke SMK Islam Wijaya Kusuma. Saya pribadi atas nama Muhammad Fida Robi, Saya Muhammad Farid Abdillah. Rizky Ramadan, dan David Aditya. Saya sama polisi. Nah itu Nur Kamilinas. Lanjut ke pertanyaan yang pertama Pak, ke sejarah dari SMK Islam Wijaya Kusuma. Boleh saya tahu sedikit tentang sejarah berdirinya sekolah ini, bagaimana awal mula sekolah ini berkembang menjadi seperti sekarang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya tidak salah menyampaikannya ya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya Kiki Wijawan. Saya pastinya guru bahasa Jepang di sini. Kemudian saya mengajar sejak 2007. Ya, kalau dibilang senior, masih ada yang lebih senior dari saya. Kalau dibilang junior, saya udah jadi senior juga. Nah, bicara tentang sejarah berdirinya SMK Islam Wijaya Kusuma adalah yang saya tahu, saya pernah ngobrol dengan ketua yayasan, almarhum ketua yayasan sebelumnya, yaitu almarhum Bapak Haji Malik Samali, adalah pertama SMK Islam Wijaya Kusuma ini berdiri untuk mengcounter sekolah yang non muslim ya di sekitaran Serengseng Sawah ya. Kemudian untuk merekrut siswa-siswi, untuk merekrut masyarakat ya menjadi siswa-siswi yang Islami di sini sudah pastinya. Nah, kemudian sejarahnya juga berdiri untuk menerima siswa-siswi dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, makanya biayanya relatif murah gitu ya dibandingkan yang lain. Nah, SMK Islam Wijaya Kusuma ini berdiri tahun 1992 ya, 92, sekitar 33 tahun sudah ya berdiri dengan berbagai macam lika-likunya. Ya alhamdulillah sekarang gedungnya sudah bertingkat 2 gitu. Nah, kemudian dimasukkanlah kegiatan-kegiatan yang Islami ya, orientasinya memang Islam ya. Kemudian
lomba-lomba Islami dicari anak-anak yang memang bagus di bidang agama Islam. Namun perlu diberi catatan bahwa sekolah kita bukan sekolah Islam seperti pondok pesantren, karena kurikulumnya masih dari Kemendikdasmen, ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan dari Kemenang, ya, Kementerian Agama bukan, ya, kurikulumnya dari Kemendikdasmen, ya. Kemudian untuk itulah kita tidak 100% menjadi sekolah yang Islami, ya. Namun kegiatan Islam ini menjadi sebuah keunggulan dibandingkan sekolah yang lain. Kemudian saya pernah mendengar juga almarhum yayasan yang sebelumnya adalah kenapa pakai Islam, nama Islam ini untuk membedakan dengan sekolah yang ada di Jakarta Timur, namanya juga pakai Wijaya Kusuma tapi SMA Wijaya Kusuma. Maka di sini pakailah SMK Islam Wijaya Kusuma, seperti itu. Ya. Selanjutnya, untuk memahami karakter sekolah yang lebih dalam, bolehkah saya mendengar penjelasan tentang visi dan misi yang menjadi arah pembelajaran di sini? Ya, visi di sini ada 4 sebetulnya, saya agak lupa 1, yaitu yang pertama akhlakul karimah, kedua unggul, ya, ketiga berprestasi, satu lagi saya agak lupa. Ya, mohon maaf agak lupa. Ya, jadi akhlakul karimah, unggul, dan berprestasi itu yang 4, ya. Kemudian misi kita adalah yang untuk menuju ke sana itu kita ada basis Islami, ya, kemudian berteknologi, ya, kemudian di sini rumpun atau jurusan sekolah ini adalah bisnis dan manajemen sebetulnya. Dasarnya dari situ, bisnis dan manajemen. Maka dulu ada 2 jurusan sebetulnya. Ya, pertama kali itu ada jurusan akuntansi, ya, yang sekarang menjadi AKR, ya, akuntansi keuangan lembaga, ya, kalau salah ya. Ya, kemudian yang kedua dulu ada yang disebut dengan administrasi perkantoran, ya, atau disebut dengan AP. Ada berubah menjadi OTKP, ya, saya lupa pokoknya, otomatisasi TKP, tata kelola, ya, TKP, tata kelola perkantoran. Nah, sekarang jadi MPLB, ya, manajemen perusahaan layanan bisnis. Nah, ini kan dari kurikulum pemerintah kan berubah-ubah terus. Kemudian berkembang, dibuka lagi 2 jurusan. Yang pertama dibuka jurusan kuliner, dulu namanya tata boga, sekarang namanya kuliner. Kemudian jurusan yang terbaru adalah PPLG, ya, pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, ini gurunya nih, Pak Radian nih, beliau mengajar softwarenya untuk PPLG. Profesor Radian itu, ya. Oke, jadi basisnya itu, ya, Islami, teknologi, kemudian kurikulum nasional. Oke. Kalau boleh tahu juga apa program unggulan dan sekolah ini yang menjadi kekuatan sekolah? Ya, program-program keunggulannya adalah dari jurusan itu yang kita perkuat. Nah, sekarang yang diunggulkan adalah 2 jurusan, yaitu kuliner dan PPLG tadi. PPLG itu kan sebetulnya PPLG itu dasarnya untuk merekrut, menerima anak-anak yang suka main game, gitu loh. Kan sekarang banyak anak-anak yang suka main game. Nah, kita lihat pasar baru itu muatan lokal, BTQ, ada bahasa Jepang juga, bahasa asingnya, ya, selain bahasa Inggris. Sebetulnya itu kekuatan kita. Pelajaran dalam lembaga itu ya, misalkan contoh dalam pelajaran itu ada yang namanya padanan atau
membuat terus berceramah khotbah, QR itu bercerita, terus kayak yang iso yang tanya jawab pastilah kewajiban. Nah Pak, sekolah Wijaya Kusuma ini apa sih metode yang dipakai? Banyak. Nah, tergantung gurunya dan tergantung kondisi murid. Ya, kalau dulu betul itu ada yang disebut dengan surface learning. Kalau kalian tahu nih, surface learning itu zaman dulu adalah tanya hafalan. Anak disuruh hafal, anak disuruh merangkum buku, ya. Nah, kemudian selain hafalan nanya pengulangan, diulang-ulang sama guru kan bosan gitu ya. Nah, sekarang untuk bicara metode itu banyak sekarang yang dipakai, tergantung gurunya masing-masing apa. Kalau bahasa Jepang sendiri, saya lebih banyak kepada project based learning, gitu loh, PJBL. Ya, terkadang saya juga memakai problem based learning, inquiry. Nah, inquiry ini yang saya pakai metode ini agar anak-anak mau mencari tahu tentang kondisi Jepang. Kemudian bisa diambil untuk kerjasama dengan Indonesia apanya, apakah budayanya. Saya ambil contoh, ya, pembelajaran kelas 12 sekarang itu saya pakai deep learning, ya, saya terapkan deep learning, kemudian catat, gitu loh. Kemudian ada yang membacakan, ya kan pasti banyak materi. Itu yang menjadi penggerak kita saat ini. Metodenya. Terkait kegiatan pembelajaran Pak, kalau boleh jujur, apa sih masalah yang paling berat itu yang membuat kegiatan pembelajaran ini di SMK ini yang terhambat gitu, entah dari alat praktik, fasilitas atau hal lainnya? Dan menurut Bapak, solusi yang sudah dilakukan selama ini apakah benar-benar sudah mengefek atau belum? Ya, kalau yang saya rasakan secara umum adalah kita, bukan hanya kalian, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya siswa, kita pada umumnya malas berliterasi. Coba di sini juga sama sebetulnya literasi. Jadi kita ini jangan malas berliterasi. Sebetulnya gampang literasi ya. Literasi itu bisa dari buku, bisa dari bacaan apapun, bisa dari Google, dari ini. Nah, kemudian dari situ kan kita mencerna. Itu juga termasuk literasi, memfilter informasi yang ada. Nyambung apa enggak, benar enggak, ini valid apa enggak, sah apa enggak, haram atau halal, kayak begitu kan. Sekarang sosial media kan sulit nih. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian dari situ kita berkembang di pola pikirnya itu. Itu juga termasuk literasi. Literasi kan sebetulnya kalau ditulis ulang berarti dia menjadi literasi baru, dong. Betul nggak? Ya, dari Al-Quran, dari hadis, dari ini yang ditemuin apa nih? Ya, misalkan tentang bencana alam yang saat ini terjadi. Kenapa sih bencana alam? Masalahnya di mana? Kan gitu kan, dicari tuh dari Al-Quran, dari hadis, dari literasi alam. Kemudian kita lihat alam sekitar, lihat hutan pun literasi kita itu. Ya kan? Kenapa ditebang? Udah bagus-bagus, ada hutan untuk menahan air supaya tidak ke perkampungan, ditebang itu. Kena lagi orang kan itu literasi kan. Nah, kemudian dari situ menjadi sebuah produk bisa berupa tulisan, bisa produk-produk bisnis yang bisa dikembangkan seperti PPLG. Kalau literasi bagus, ya saya ambil contoh aja nih. Sekarang kita sedang koreksi hasil ujian anak kan, asalkan. Nah kan saya 15 kelas, rata-rata 30 anak per kelas, kan capek, ya kan? Dari tadi gelisah pengen nanya kayaknya. Yang terakhir Pak ya, apa rencana pengembangan sekolah dalam berapa tahun ke depan rencananya? Ya, yang udah pasti di sini mengadakan kerjasama, ya, dengan dunia usaha, dunia industri itu udah pasti. Kemudian kita ingin mengubah visi misi, ya, sesuai dengan deep learning tadi yang sudah kita pelajari. Kemudian sudah pasti nanti orientasinya akan berubah. Anak-anak akan kita arahkan pembelajarannya dengan deep learning secara full, secara penuh, ya, supaya mereka berguna perasa. Karena kalau deep learning itu ada 3 prinsip yang harus dijalani. Pertama, berkesadaran atau mindful. Apa coba berkesadarannya? Coba saya mau tanya balik. Apa kesadaran kalian datang ke sini?
kesadaran kami untuk menjalani tugas yang diamanati. Nah, itu kan dari kampus. Ya. Jadi kita kesadaran kalian apa? Sudah menggali ilmu kan? Ya, menggali informasi. Nah, menggali informasi kebutuhan sendiri aja dulu. Kesadaran itu kan dari diri sendiri dulu, bukan dari mana-mana, dari kampus, dari sekolah. Kan enggak kan? Oh iya, sadar saya ini mempelajari sebuah sekolah. Ya, betul. Betul kan? Ya. Sadar saya adalah mahasiswa ingin meneliti, kan seperti itu. Nah, maka saya dengan sadar datang ke sini menemui seseorang, nah kan seperti itu. Nah, kemudian setelah berkesadaran, ya kita punya pembelajaran yang bermakna atau meaningful. Bermakna itu tadi saya ambil contoh, ya ada salah satu siswi ngomong sama saya langsung, Pak, saya yang paling berkesan itu ketika Bapak mengajarkan lagu Jepang. Ya, judulnya Mirai, ya penyanyinya Kiro. Sama dulu, Salman juga dengan kelasnya juga saya ajarkan menyanyi. Gitu loh. Nah, itu kan bermakna, ya bermakna itu sesuatu yang menjadi memori. Iya. Yang ingat. Nah, kalian kesini juga bermaknanya apa? Ketemu sama saya silaturahmi, kan gitu. Iya, betul. Saya juga keingatan, oh ada ya nama siswa PTIK kan gitu kesini. Itu kan bermakna. Nah, kemudian setelah itu adalah joyful itu menggembirakan ke depannya. Jadi dari apa yang sudah menjadi masalah sebelumnya, ya mudah-mudahan dengan keterbaruan ini ya bisa menjadi mutu yang lebih baik, ya kemudian didengar oleh masyarakat sekitar. Nah, mereka berbondong-bondong lagi mendaftar sekolah di sini, yang menjadi sekolah unggulan. Mudah-mudahan seperti itu nanti ke depannya. Dari kita semua, insya Allah yang begitu panjang penjelasan dari Bapak bermanfaat buat kita semuanya. Nanti mungkin dari kita kan ada yang jadi guru gitu, kita bisa ambil apa sih program unggulan dari sini yang baiknya, Metode-metode ya. ya. Mungkin itu aja dari kita, dan mohon maaf kalau ada kurangnya Pak. Nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan bermanfaat Amin. PTIK bagi kalian, ya cepat disadur ininya. Apa nanti kalau nanti lupa dijadikan sebuah tulisan dulu. Ya, kira itu ya. Sama saya juga sebetulnya lagi mikirin yang kayak gini juga nih. Ya, pakai metode triangulasi. Ya, observasi, wawancara, dokumentasi. Ini udah ada dokumentasi, udah bagus. Sama sih. Pasti kalian metodenya kualitatif. Iya.